Shalom, puji Tuhan. Senang sekali pada hari ini saya menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Saya mengajak kita dalam kitab Filemon pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Di situ dikatakan oleh penulis kitab Filemon dalam ayat 15. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tangguhkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan tangguhkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Dari teks ini, maka saya akan berbicara tentang membangun kasih persaudaraan. Apa itu kasih? Dalam bahasa Ibrani dikatakan ahev. Artinya ungkapan yang paling dalam dari kepribadian, sekaligus hubungan pribadi yang akrab atau dekat. Surat Filemon mengajarkan kepada kita bagaimana cara mempraktekkan kasih. Artinya bukan hanya sekedar menyatakan kita punya kasih, tetapi kasih itu harus dipraktekkan. Sebab jika kita tidak mempraktekkan kasih di dalam hidup kita, maka kasih itu tidak akan bertumbuh. Tujuan surat Rasul Paulus kepada Filemon dalam Filemon pasal 1 ayat 8-9 adalah membangun kasih persaudaraan di dalam diri Filemon untuk menerima Onesimus yang telah menyakiti dan mengecewakannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara membangun kasih persaudaraan dalam Tuhan? Yang pertama adalah menerima saudara selama-lamanya. Dalam ayat 15. Saat kita menjadi orang Kristen, maka kita harus memiliki kasih persaudaraan di dalam Tuhan. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan Filemon untuk menerima Onesimus sebagai saudara seiman selama-lamanya. Mengapa? Yesus mengajarkan kita. Dalam Matius pasal 22 ayat 39, kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan hal itu merupakan perintah bagi kita. Kita bisa melihat contoh peristiwa yang terjadi antara Paulus dan Markus. Kita melihat bagaimana ending dari cerita itu menjadi sangat berguna bagi Paulus atas pelayanan Markus. Saudara, tidak selamanya saudara seiman kita merugikan kita untuk selamanya. Tidak. Lalu yang kedua, bagaimana cara membangun kasih persaudaraan dalam Tuhan, yaitu menerima saudara sebagai yang kekasih. Dalam Filemon 1 ayat 16, Filemon sebagai tuan dan juga sekaligus sebagai manusia, tentunya berat bagi dia untuk menerima Onesimus sebagai saudara yang kekasih secara manusiawi. Tetapi Paulus mengingatkan dia supaya dia menerima Onesimus sebagai saudara yang kekasih. Mengapa? Sikap kasih dalam Kristus tidak ada tuan, tidak ada budak, karena kita semua adalah sama di hadapan Tuhan. Dalam Roma pasal 2 ayat 11, bahwa Allah tidak memandang bulu. Lalu yang ketiga adalah bagaimana cara membangun kasih persaudaraan, yaitu menerima dengan hormat. Dalam Filemon 1 ayat 17, di mana Paulus menghendaki Filemon agar dia menerima dengan hormat. Saudara, mengapa? Dalam Filemon 1 ayat 17, Paulus katakan kepada Filemon, seperti engkau menghormati saya, demikian juga sikapmu terhadap Onesimus. Mustahil rasanya bagi seorang tuan dan majikan untuk menerima
budaknya dengan penuh hormat. Tetapi ketika kita berada di dalam Kristus, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menerima saudara seiman kita dengan tidak hormat. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menunjukkan kasih persaudaraan di dalam Kristus. Onesimus adalah seorang budak, tapi dia mulia di mata Tuhan oleh karena ketaatan dan ketundukannya kepada Kristus. Lalu yang keempat, bagaimana cara membangun kasih persaudaraan di dalam Tuhan? Menerima dalam pengampunan. Filemon 1 ayat 18 di situ dikatakan, dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu padaku. Rasul Paulus ingin Filemon menerima Onesimus dalam hal pengampunan. Namun kalau kita perhatikan kitab Filemon pasal 1 ayat 18 ini, kita tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya. Tetapi yang pastinya bahwa Onesimus telah merugikan Filemon sebagai tuannya. Tetapi Paulus menasihati Filemon agar dia menerima Onesimus dalam kasih persaudaraan. Artinya apa? Filemon harus mengampuni hutang Onesimus itu dan Rasul Paulus yang menanggung ganti ruginya. Saudara-saudara, yang menjadi kesimpulan, bagaimana cara membangun kasih persaudaraan dalam Tuhan? Yang pertama, menerima saudara seiman selama-lamanya. Yang kedua, menerima saudara yang kekasih. Yang ketiga, menerima dengan hormat. Yang keempat, menerima dengan pengampunan. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, motivasi, dan inspirasi bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.